jadi presenter gitu? Aku ikut kamu aja. Serius? Iya. Jangan dong, jangan Ya ikut apa-apa aku. dong. Ya apa-apa dong. Ki, kamu aja deh Ki. Jangan dong, kamu aja. Nah langsung aja kita mau bacain berita-berita seru di segmen Harta Tahta Berita. Safira, Ya. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Ndra? Sehat? Tapi enakan sama Kak Safira deh kayaknya deh. Kok gitu? Iya, Abis maksudnya ini diganti Marcel. kalau Marcel datang saya nggak ada dong kalau begitu. Kalau misalnya nih, ini kita berandai-andai aja. Kalau misalnya Safira mau jadi pengusaha, kira-kira pengen usaha apa? Pengusaha vitamin. Kita harus belajar dari pengalaman pandemi ini. Semua yang bisnis vitamin cuan. Sama. Iya gak tuh? Sama swab antigen. Itu dia. Kenapa kita nggak punya pikiran dari itu dari Iya, awal, Ndra? bener. Aduh. Cuman aku mau bacain beberapa contoh-contoh pemuda-pemuda atau pengusaha yang sukses meskipun ide bisnisnya itu udah banyak gitu kayak food and beverage. Wow. Food and beverage. Apaan tuh, Ndra? F&B. Disingkat doang. Tapi dengan konsistennya mereka bisa sukses gitu loh. Nah, aku mau baca ini ada Ali Muharram, pemuda asal Tasikmalaya ini sekarang sudah menjadi pengusaha sukses dengan omset miliaran rupiah. Jadi dia ini termasuk orang yang terlahir dari keluarga yang biasa aja sebenarnya. Dia tuh cuman mengantongi ijazah SMA. Kecil ijazahnya bisa dikantongin. Nah, Ali ini sempat struggle. Dia tuh sempat bekerja sebagai office boy di Bogor dan ia pernah bekerja di kantin bank untuk mencukupi kebutuhannya. Sangat struggle ya. Kita tuh kalau ngelihat pengalamannya orang-orang yang sekarang sukses tuh kayak pengen tahu ya cerita atau latar belakangnya kayak apa. Nah, kalau si Ali Muharram ini dia lahir tahun 85 di ibu kota di Jakarta. Kalau yang namanya ibu kota itu katanya keras, ibu kota tuh keras, bung gitu ya. Jadi akhirnya membuat si Ali ini harus bernaung di emperan toko, di masjid juga gitu. Tapi emang dasar si Ali ini tuh kekeh anaknya. Jadi dia tetap berusaha, terus coba sampai akhirnya berhasil membangun usahanya sendiri. Ndra. Mantap nggak? Ternyata bacanya gitu ya. Ya kan aku berusaha menceritakan aja, memfollow up gitu loh, Ndra. Aduh, mana lainku banyak-banyak lagi. Ya kan latihan, Gal. Selama Ali berdagang, Ya, Ali jadi tuh bergadang. selama dia berdagang dan begadang, Pasti dia bergadang. Iya kan? pasti, nggak mungkin enggak. Nggak Karena dia melakukan semuanya sendiri. Mulai dari masak, melayani pelanggan, sampai dia masarin produknya itu sendiri. Oke. Nah itu dia namanya orang tekun gitu ya. Sampai akhirnya sekarang kita udah populer banget, familiar banget sama si brand makaroni yang meledak di pasaran ya. Meledak, booming banget. Dan ngomong-ngomong tentang keberhasilannya ya, franchise-nya ini sudah ada di seluruh Indonesia. Asli. Oleh-oleh dari Indonesia apa? Makaroni ngehe. Wow, Wonderful Indonesia. Sangat Indonesia sekali ya makaroni ya. Iya dong. Makaroni ngehe. Oke, ada lagi bisnis lain nih, Gel, dari kalau tadi Ali Muharram, laki-laki. Sekarang seorang perempuan. Benar sekali, ini ada Dea Valencia, pengusaha batik kultur. Oke. Jadi wanita kelahiran Semarang tahun 1994 ini dinobatkan menjadi salah satu pengusaha muda sukses dan inspiratif Indonesia. Jadi dia memulai bisnis batik di garasi rumah orang tuanya dan hanya memiliki satu orang penjahit. Namun kini ia sudah memiliki ratusan karyawan dan bermitra dengan lebih dari 200 pengrajin. Jadi bisnis batik punya dia ini berawal dari keinginan Dea yang ingin punya baju batik sesuai dengan yang dia pengen. Namun karena keterbatasan dana pada waktu itu, akhirnya tuh dia mencari batik lawas punya orang tuanya. Wah, yang klasik tuh emang selalu menarik gitu ya. Dan memadu padankannya menjadi busana. Karena tanggapan positif dari keluarga, dia akhirnya memulai memproduksi batik buatan sendiri dari usaha batik miliknya nih ya, Gel. Dea ini mampu meraup keuntungan sampai 500 juta rupiah tiap bulan. Wow, amazing. 500 juta tiap bulan. Wow. Coba tuh dikali aja sekarang udah berapa tahun penghasilan. Berarti dari awal dia ngambil batik ibunya. Batik lawas di dipadu-padanin.
Ibunya tuh mau kondangan, batik aku mana ya? Tara gitu. Udah jadi dress. Udah jadi crop top. Udah jadi palazzo Iya, gitu ya. Tapi for good cause kan. Sampai Iya, akhirnya benar. dia membuka lapangan pekerjaan juga. Iya. Nah, kerennya lagi dia sangat peduli dengan penyandang disabilitas dan sekarang lebih dari 50% karyawannya menyandang disabilitas. Nah, menurut si Dea, dengan mempekerjakan karyawan difabel dapat mendukung mereka agar hidup lebih mandiri, memiliki karyanya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Itu dia. Ini dia nih, Gen Z yang patut dicontoh. Kita butuh anak-anak muda lebih banyak kayak Dea kayak gitu. Bener-bener asli yang paling mesti kita garis bawahi adalah dia memberikan kesempatan untuk teman-teman difabel. Ya keren sekali. Sekarang ada juga namanya Hamzah Izul Haq. Dia ini sukses jadi pengusaha sejak usia 19 tahun. Rata-rata mereka memulai di usia di bawah 20 ya. Mana aja gue ya. Oh my Aku God. 19. Mana ya? Kalau nggak salah tuh ya, kakiku kena paku gara-gara main bola. Ya makanya nih, ini kayaknya banyak banget anak-anak muda yang harus dicontoh banget. Jadi Hamzah ini punya jiwa bisnis ya. Dia lahir di tahun 1993 di Jakarta. Dari kecil nih dia udah kelihatan nih semangat bisnisnya. Waktu SD dia menjual berbagai jenis permainan anak kayak kelereng. Dulu terkenalnya gundu ya. Iya benar. Terus Hamzah ini juga pernah mencoba menjual koran. Sedih, terharu. Dan juga menawarkan jasa ojek payung. Aduh gila ya, keren banget ya. Terus dia juga akhirnya lanjut pendidikannya ke SMP. Terus nih Gel, pas lagi booming-boomingnya yang namanya game online, dia jual akun game punya dia. Gila nggak tuh? Dia jual akun game online-nya main kelereng itu. Main kelereng online. Kelerengnya beneran, Di tap. disentil. Enggak. Tapi di tablet gitu loh main Dia kelereng. punya gadget juga, Gel. Jadi dia jual lah itu game-nya. Karena kan lagi booming banget. Keren ya? Beli, dijual lagi, beli, dijual lagi, beli, dijual lagi. Keren. Dan ya seperti ketika kita memulai bisnis, Hamzah juga kerap sekali mendapatkan kegagalan. Aduh, sedih. Nah, jadi waktu SMA ia pernah berjualan pulsa dan pin. Namun usaha tersebut nggak berjalan lancar kala itu Hamzah sempat down. Lalu ikut dalam komunitas pengusaha dan pada akhirnya ia ditawari untuk membuka franchise dari bimbingan belajar dan dari sanalah perjalanan menjadi miliardernya bermula. Nah, kabar terakhir dari Hamzah, ia mulai terjun ke produksi sofa bed dan bisnis properti. Kini ia sudah membangun perumahan seluas 3.500 meter persegi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lagi-lagi tuh daerah Tasik. Kayak Tasik bakal jadi kawasan yang penuh dengan pengusaha-pengusaha sukses ya. Keren. Di dalam perumahan itu ada makaroni. Wow. Oke, sekarang kalau tadi dalam negeri, sekarang orang-orang yang sukses di kancah internasional. Oke. Yang pertama ini yang punya Snapchat, namanya Evan Spiegel. Dia ini pendiri dan perusahaan pembuat aplikasi Snapchat. Nah, kece ya. Aplikasi ini populer banget di dunia, terutama di Amerika Serikat. Saat ini pasar Snapchat dihargai sekitar 19 miliar US dollar atau setara dengan 255 triliun rupiah. Mantap. Dengan aplikasi, dengan fitur-fiturnya, muka jadi lucu-lucu. Iya, jadi kucing. Jadi kucing, jadi ada lidah-lidah. Lidahnya jadi banyak. Iya, benar. Mulutnya jadi tajam. Sering Nggak ngomongin. pakai filter, Gel. Oh, itu nggak pakai filter ya? Sering ngomongin tetangga. Iya. Nah, sebelum Snapchat booming, Ivan pun kerap mengalami jatuh bangun dalam membuat perangkat lunak. Namun pria kelahiran Los Angeles tahun 1990 ini tak pernah menyerah dan terus berusaha menemukan formula aplikasi yang dibutuhkan generasi muda pada saat itu. Pada tahun 2011 bersama teman kuliahnya bernama Reggie Brown, ia mulai mengembangkan proyek Peekaboo yang merupakan cikal bakal aplikasi Snapchat. Sayangnya pada pertengahan proyek sang partner hengkang dan meninggalkan Ivan untuk berjuang sendiri membesarkan Snapchat. Wow. Akhirnya sukses. Jadi ini ada namanya kacamata virtual reality. Ternyata ya si pendiri perusahaan pembuat VR ini masih muda. Namanya adalah Palmer Luckey. Sang desainer dan pendiri Oculus VR, Palmer menjadi miliarder lantaran produknya dibeli oleh Facebook.
dengan harga yang fantastis yaitu 2 miliar dolar Amerika Serikat. Gara-gara punya VR tuh ya. Iya, VR tuh emang sekarang pakai game juga kan pakai VR. Kita kan sering lihat orang yang main-main gini doang tuh. Padahal tuh sebetulnya di dalam situ tuh ada gamenya, ada activity-nya. Terus juga ya ngomong-ngomong tentang si Palmer Luckey ini, dia tuh kerennya juga karena dia mendirikan Oculus VR ini sejak dia berusia 19 tahun. 19 tahun Di bawah lagi 20 tahun. Ya. Jadi gak heran ya kalau di usianya sekarang masih 28 tahun, under 30, dia dinobatkan menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Serikat versi majalah Forbes. Amazing. Ada lagi, sekarang kita bakalan ngomongin salah satu miliarder yang udah tajir banget dari usianya masih muda belia. Dia adalah Brian Wong. Wow. Dia ini asal Kanada, pendiri dan juga CEO perusahaan bernama KIIP yang bergerak di bidang penyalur hadiah dari sebuah aplikasi. Nah, si Brian ini mulai mendirikan perusahaannya di tahun 2010. Waktu itu usianya 19 tahun. Jadi inspirasinya ini datang ketika dia lagi ada dalam pesawat. Dia ngelihat sejumlah orang atau beberapa orang gitu kayak sibuk banget dengan main game gitu di gadgetnya. Terus dia ngeliat dan akhirnya kepikiran untuk mewujudkan hadiah yang didapat dalam permainan di dunia maya menjadi nyata. Coba apa yang kamu lakukan kalau di pesawat? Tidur. Itu sudah aku lakukan. Benar, tidur sama nunggu makan kapan Iya, datang. benar. Nah, usaha pertamanya dimulai dari perusahaan permainan, lalu ia memperluas partner kerjanya ke perusahaan bidang gaya hidup dan alat-alat rumah tangga dengan hadiah sesuai yang diinginkan perusahaan. Pada usianya menginjak 23 tahun, ia sudah berhasil meraup keuntungan sebesar 15,4 juta US dollar atau setara dengan 216 miliar rupiah. Wow. Jadi Brian Wong ini adik kandungnya Baim Wong. Bukan, namanya Brian Wong. kirain. Dia yang punya Gajah Wong. Bang? Enggak ada. Kirain adik ipar. Beda. Sama nama belakangnya aja tapi beda. Iya. Oke, itu dia tadi ya deretan orang-orang sukses, tajir-tajir dari dalam negeri, dari dunia internasional juga. Mudah-mudahan suatu saat nama kita juga ada di sana. Amin. Dan untuk teman-teman yang nonton di rumah yang usianya masih 18 tahun, Pikirin deh dari sekarang. ya udah istirahat deh. Karena setahun kayaknya nggak cukup. Makanya jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali lagi. Tetap di Ngoceh.